ekonomi ditimbang dia mandu kasus-kasus harusnya. Kemudian menurut kanun muka alam, alim menteri pertimbangan harus ilmu akhirat menyumenan. Artinya seorang menteri harus ahli tasawuf tengku. Ya, dikalan. Fan akhirat. Seorang menteri harus pandai ilmu fikih. Seorang menteri harus pandai ilmu tauhid. Ya, nak pemain. Ini menteri nak pemain. Yang kedua, makna alim menurut kanun muka alam bahwa seorang menteri harus malim, dia harus diambil dari ulama besar loh. Ya, dikalan. Jika lomba kanun muka alam. Naik pugah nah. Ya, dan pangkat ulama besar. Seorang menteri dalam sistem kerajaan Aceh Darussalam harus diambil dari ulama besar. Nyongkeh yang disebut alim nanti. Selain alim menterinya harus menguasai fan dunia, fan akhirat juga harus dari ulama besar. Kemudian pula harus diambil dari ahli siasat. Ya, ahli siasat. Punya bahasanya apa? Ahli siasatnya ahli strategi ya. Ahli strategi. Ahli strategi atau siasat. Yang terakhir, seorang menteri mizan atau pertimbangan dalam kerajaan Aceh Darussalam, dia harus bijaksana, ahli akal. Ahli akal atau bahasanya seorang detektif lah. Detektif ya. Sudah. Ya. Dan sekalian keputusannya yang diambil semua mufakat dari 4 mazhab yang Ahlussunnah wal Jamaahnya yang paling penting. Yang paling penting. Yang terakhir yang disebut dengan menteri mizan yang alim itu segala keputusannya harus kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Segala keputusannya, segala tindakannya, segala penanjihan hukumnya, fatwanya, mandum harus di bawah 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nyokehnya bukti tengku-tengku sekalian. Kerajaan Aceh itu kon Syiah, kon Wahabi Salafi, bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaahnya adalah akidah pun mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Ghazali, mandum ina kita mau Imam Nawawi, Imam Ibnu Ruslan, ya. Ini mandum Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menyona urang pegah katanya hana pu Ahlussunnah wal Jamaahnya, danyo kembali ke sunnah mentau hana pakai jamaah li. Ahlussunnah mentau niku hana pakai li. Karena inilah Aceh bisa menjadi wilayah, ya, wilayah pemodal utama Islam bagi seluruh Nusantara. Nyan mandum ahli sejarah sepakat, Buya Hamka sepakat dengan nyan. Kiai Haji Muhammad Said, penulis buku Aceh Sepanjang Abad, sepakat. Kemudian mandum sejarah sepakat bahwa modal Aceh adalah Islamnya menyebar ke seluruh Nusantara sampai ke Malaka, sampai ke Thailand, sampai ke Patani. Ini baru kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Pertanyaannya, kenapa kok Islam bisa menyebar ke seluruh Nusantara? Karena yang model lagi aturan nih, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan menjadi pahlawan kesiangan datang apa tuh orang-orang Aceh buat begini, buat begitu, bid'ah semua, bid'ah ini. Ini hanya tipu bahwa katanya lah pemodal utama penyebaran Islam. Ini Bang Udip ini. Bang Udip balahi. Kaya pugah katanya yang bid'ah je macam. Ini dia nih, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Faham? Nah, ini khusus untuk menteri mizan. Yang kedua tengku-tengku sekalian, nyo payah nak kalau ni no. Berarti yang kedua, alim menurut kanun muka alamnya, atau alim menurut Iskandar Muda, atau alim menurut Sultan Ali Muayyad Shah adalah nyo ke sebut alim. Jadi be menganggap bro, hai lun alim bro. Nyo tanya oleh hai drum nyo alim, nak menguasai ilmunya. Nak menguasai ilmunya tauhid. Nak buat tauhid don, nak buat fikih, nak buat tasawuf. Dan nak kiban, nak ahli strategi.
Burung alim, ulama juga pandai harus ahli strategi. Kemudian orang ulama. Jadi menganggap bro, hello mualim bro, lu orang. Yan, sudah. Ke-13 yaitu bendahara raja, yaitu menteri dirham. Ya, bendahara raja ikut menteri dirham. Punya orangnya bukan? Menteri Keuangan. Ya. Maksud 13-nya apa? Aturan silsilah. Maksudnya susunan raja, susunan pangkat dari fon Sultan Al-Malik Al-Adil. Terus ba leblah. InsyaAllah lu buka skema tu. Hanya skema ba leblah. Jabatan yang ke-13. Jabatan kerajaan yang nomor 13 adalah harus ada bendahara raja atau disebut menteri dirham. Maka menteri dirham ini tunduk ia ke bawah sultan atau rais jumhuriyah. Ya, mantap ingat surah dia. Ya, di surah dia baik tua. Sultan tahu dan sultan yang paling tinggi lah, derajat paling tinggi dalam sistem kerajaan Aceh. Yang pertama adalah Sultan Al-Imam Al-Adil. Kamu nak? Ini yang paling tinggi yo. Sultan Al-Imam Al-Adil. Ini yang paling tinggi. Al-Adil. Inilah jabatan paling tinggi dalam kerajaan Aceh. Siapa yang menyamakan jabatan ini? Yang sama lagi nya jabatan ini adalah namanya Rais Al-Jumhuriyah nanti. Rais Al-Jumhuriyah. Jumhuriyah. Ya kan? Jadi antara Sultan Al-Imam Al-Adil dengan Rais Jumhuriyahnya sama nunggu. Ini bisa menjatuhkan ini bisa menjatuhkan ini. Ya, hanya menampung wayang. Apa? Nyo jabatan paling tinggi. Parlemen. Nah, nyo dua. Parlemen bahasanya. Dua. Kali hanya dua jabatan ni. Aturan paling tinggi adalah Qanun Al-Aci. Qanun Al-Aci. Dari mana Qanun Al-Aci diambil? Dari Quran, dari Al-Hadis Rasulullah, dari ijma' para alim ulama, para sahabat. Ini yang perlu pegah bahawa jabatan antara dua bawahnya yang sama. Nah, oleh karena itu ya urutan yang selanjutnya adalah urutan ke-13. Harus ada menteri dirham. Menteri dirham itu tunduk di mana? Menteri Keuangan Pohino tunduk atau ino? Menteri dirham itu tunduk di bawah sultan jid ino atau jid ba Rais Al-Jumhuri. Ini termasuk tinggi kan menteri Keuangan. Nah, ini confirm ni kan? Menteri Keuangan punya bahasa kerajaan dia apa? Menteri dirham. Dia punya Sultan Ali Muasyah pai tanya, raja, pakan dom boh nan menteri dirham kon menteri dinar kan? Nah, boh dinar. Kemudian raja boh juga baca dinar dan dirham. Ya, benar kan? Nah, maka menteri dirham itu berada di Rais Jumhuriyah. Gimana? Menurutnya ana? Okey, mata Aceh memang dirham Aceh. Dirham ya. Ana rupiah hanya sudah tulisan. Yang ke-14. Yang ke-14 raja atau rais jumhuriyah dan qadi Malikul Adil dan mufti 4 dan qadi muazzam dan perdana menteri hulu balang 4 dan perdana menteri hulu balang 8 serta alim ulama dan segala anggota-anggota majlis mahkamah rakyat serta ulama dan Parlimen Lesago serta ulama-ulama dan menteri mizan dan majlis Mahkamah Agung dan menteri dirham dan laksamana yaitu Amirul Hab, menteri pertahanan negeri, kepala angkatan perang laut dan darat dan segala wakilnya masing-masing hendaklah menjaga negeri, memelihara kemakmuran ya rakyat dengan sempurna supaya aman dan sentosa dan kuat. Ya. Nyampu yang ke-14. Oh, berarti ya betul. Menurut guru-guru sekalian, jadi pada pelajaran getanyo yang lalu kan tanyo kan bahas urutan-urutan jabatan. Yang pertama urutan paling tinggi Sultan Al-Imam Al-Adil, kemudian urutan yang sama dengan Rais Al-Jumhuriyah, kemudian baru kali kita bahas tentang penanjihan Qadi Malikul Adil kan nanti kan?
Ini baru belum. Kemudian kita tengok kita bahas baru cik tentang mufti empat. Kemudian qadi muazzam, mandum kana. Kale leh mandum disusun-susunnya, maka nasabah taraf, nasabah jabatan yang hidup mandum. Ni yang paling baru. Leh diatur mandum, ino ke hidup untuk di sini duduk raja. Jadi nasabah jabatannya mandum hidup. Raja lamnya, kemudian Rais Al-Jumhuriyah nacik lamnya, kemudian Qadhi Malikul Adil nacik lamnya, kemudian Mufti 4 berarti ulama 4, Mufti nacik inan, kemudian pula Qadi Muazzam nacik inan. Qadi Muazzam. Jadi yang tuan sampaikan, setelah mandumna yang jabatan-jabatan dan bahas pada pertemuan yang lalu, nasabah jabatan yangnya hidup mandum, raja hidup hidup semuanya tugasnya adalah memakmurkan dan mensentosakan rakyat. Faham kan? Jadi nasabah jabatan yang hidup mandum, nasabah jabatan yang hidup Qadi Malikul Adil hidup gerau pulau, Rais Jumhuriyah hidup gerau, kemudian pulau Sultan Imam Al-Adil hidup gerau. Tapi lebih daripadanya nibuh dalam sebuah ruangan khusus yang mandum hidup nah. Mungkin lagi semua tahun lagi sudah gila dari Pak Kecil sampai Dogon tu. Lagi pertemuan. Musrembang. Musrembang. Lagi musrembang nah. Ini pertemuan mandum pejabat dari tinggi terus baru. Musyawarah. Je benar. Bisa jadi benar ya? Contoh juga Musrembang. Bisa jadi. Ya. Jadi tujuannya mandum adalah untuk membuat sentosa dan aman pada masyarakat agar negaraku kuat. Jadi menyomenan dari Pak Icok Sultan Ali Mughayat Shah agar sentosa masyarakat adil, negara jadi kuat karena dari Al-Quran. Menyomenan tacok sikap apapun negara, kalau rakyat belum lagi sentosa, kalau rakyat belum lagi merasa adil, kalau rakyat belum lagi merasa aman, jangan harap negeriku kuat. Hana lagi. Ya kan? Ini yang paling penting. Hana pujak tadi banding bawa peng gede ya sedang banding ya cok ilmiah awak Amerika ya praktek kena hana. Dino posisi rakyat na sentosa, na makmur, na merasa keadilan, menyona insya-Allah kuat dan aman negara ini. Hana pu harap ju Musrebe doa dari kepada Allah, ya Allah nampu adillah negara kamu Hana. Ya contoh jika tetapi Qadi Malikul Adil itu hendaklah ia ahli qalam. Ahli qalam itu dia harus ahli menulis. Ya loh. Tadi pula hamba. Menulis. Betul-betul je menulis. Punya bahasa adanya mufhum lah part Word 2016, part Microsoft Word 2017. Dia harus mufhum. Dia tulis rembung kan. Ya benar. Nya ilmu bagi Qadi Malikul Adil. Nya adalah lontuang Qadi Malikul Adil jabatan nombor ile. Ya. Qadi Malikul Adil. Jadi Qadi Malikul Adilnya kiban tengku dia harus ya ahli qalam, ahli penulis dan juga ahli akal. Mufhum ilmu akalnya harus mufhum. Nya masalah wenyo akai wate menulisnya kiban paragraf nombor padu. Ya, tulisan 1,5 word. Harus ahli akal. Penulisan dia harusnya. Ya, kemudian Qadi Malikul Adil juga harus mengetahui yang ma'ruf dan yang uruf, lagi bijaksana dan berani menghukumnya. Ini yang pelik. Lebihnya orang mufhum tentang cara menulis tapi hana berani memberi hukuman. Menyopena Qadi Malikul Adil ada kasus disigli tulis oleh Qadi. Penjara. Bunuh. Nah, kapan leh? Kisas. Potong jarak, potong tangan. Itu harus ada pada si Qadi Malikul Adil. Menan kali diatur oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Ya, yang hayu konon muka alamnya lebih pegah menan ni cok dalam firman Allah kala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ya, baru hidup ya. Ulil amri. Segala mereka itu yang percaya itu ikut oleh kamu akan Allah, dan ikut oleh kamu pesuruh Allah, dan ikut oleh kamu yang punya pekerjaan dan urusan kamu. Kalaulah ada raja yang adil, qadi malikul adil yang adil, kemudian sultan mandum adil, maka wajib bagi kita untuk patuhi raja-rajanya selama raja itu berada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tapi nacik kadang tidur raja menghentak untuk nupuget kerajaannya menjadi kerajaan yang hudib lah. Tapi ilmu hana hanya mana Tengku, saya boleh enggak patuh kepada seorang pemimpin yang pemimpin itu dia tidak patuh kepada Allah dan Rasulullah? Solatnya enggak, semuanya enggak, boleh enggak? Boleh. Okay? Jadi apabila dalam Qur'an Ta'ala ipudah ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ni cocok Tengku. Karena mandumnya dari itu, kalian cocok. Ikut ketentuannya Bu ya. Ketentuannya ile baru je wajib tak ikut para pemimpin. Ya. Lah. Pemimpin yang penguasa. Kalau gabar. Ya, ni pun saya baca takun kai drop tu, yang kai drop. Bermula tiap-tiap keputusan dalam satu-satu hal yang telah termaktub dalam Qanun Mungut Ta'alam Al-Asy, yaitu musyawarah dan kalam. Ya, kedudukan tidak dapat dipindahkan orang dan perbuatan tidak dapat diubahkan orang. Dan berkata-kata tidak dapat dibatalkan orang. Dan sekalian hukum konun sahih keterangannya dan diterima oleh sekalian rakyatnya, dan musyawarah mufakat sempurna sekalian perintahnya, maka makmurlah rakyat dan amanlah negeri dengan sempurna. Ini pesan Sultan Ali Muayyad Shah. Pesan Sultan Ali Muayyad Shah, Raja Gedanyo Mendum, Nek Gedanyo Mendum, kalau kalian ingin makmur negara ini, maka makmurkanlah rakyat dan amanlah negeri. Hanya pesan beliau. Bagaimana cara memakmurkan rakyat? Patuhi Qanun Mungut Ta'alam Al-Asy. Yang pesan Sultan Ali Muayyad Shah. Kalau begitu, patuhilah semua yang telah tercantum dalam Qanun Mungut Ta'alam Al-Asy. Apa itu? Yaitu musyawarah dan kalam. Hasil musyawarah para alim ulama dengan raja, hasil musyawarah dengan qadi malikul adil dan lainnya, maka itulah Qanun Mungut Ta'alam Al-Asy. Tengku, saya wajib ikut. Hana tak ikutnya, hana pucit, karena hakikat Qanun Mungut Ta'alam dari Al-Quran. Kadang naurin tanya, Tengku boleh enggak saya praktekkan ini dalam kehidupan saya? Ikut, praktek, tak masalah. Ada yang ni hakikat dia Al-Quran. Ini kan Al-Quran mendumnya. Ya, jadi makanya sunnah kita nyobot kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini aturan negara Aceh Darussalam, sunnah tabut dengan tak ucapkan Bismillah. Kenapa? Hakikat dalam Qanun Mungut Ta'alam juga hakikat dari Al-Quran dan hadis. Ya, namanya contoh undang-undang Perancis, undang-undangnya baca auzubillahi minasyaitonir rajim entah kenapa bismillah ni. Undang-undang Perancis. Auzubillahi minasyaiton baru dah baca. Macam lagi ibu tapu nama tabet ada. Ya benar. Ini benar jadi cukup hayu. Jadi tengku-tengku sekalian, hanya berjamaah online. Nyo ke dasar negara Aceh Darussalam awai, sehingga dari dasarnya ke Aceh dikenal sebagai negara pesokong paling utama penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Kenapa Aceh bisa begitu? Bisa kuat, bisa luas? Karena hatinya kuat. Hati orang Aceh awal kuat tengku. Kenapa kau kuat? Nyo duduk kenal. Hakikat ini juga Al-Quran ditaruhkan dalam hati setiap rakyat, setiap raja, maka makmur. Tiba-tiba kalau watak Aceh yang berhubungan dengan Turki, kan hayu tak? Sehingga diakui oleh Imam Ibn Battuta 4 kerajaan yang paling terkenal masa itu. Pertama, Turki Utsmani yang paling kuat. Yang kedua, Agara. Ya.
Yang ada di India. Yang kelai Isfahan di Mesir. Yang keput baru dipegah oleh Ibn Taymiyah, Aceh Darussalam. Negeri terkuat masanya. Negeri terkuat dengan pemain. Punya hana patih habanya nu buka kitab Ibnu Battutah nan kitabnya Arihlah nan kitab beliau nya tubal benyo. Baklun nah man terjemahan bahasa Malaysia. Ini agak payah baca. Nya mana? Kau apa kan? Sudah. Jadi yang kedua, kabeh tu benar boleh. Insya-Allah punya halangan tengok tanya akan membaca susunan wilayah. Nyo boleh. Susunan jabatan kalau habis mandum, kalau dah bahas, dino susunan wilayah. Kiban Raja Awai membagikan wilayah. Mungkin tu daerah Sigli bagi dua betul tak? Daerah gede Aceh Udara dibagi pun. Oh, betul tak kalon. Kiban cara raja membagikan wilayah. Lanjut tu kena nak bertanya. Yang penting tak nyo baik tu. Jadi lu tanya salut mandum bahawa Hidro Menteri harus menguasai ilmunya. Alim ilmu dunia, alim ilmu akhirat, fikih, tauhid, tasawuf, harus tidra ulama raya. Dan nyo paling penting ahlu sun. Nah, jadi tanya orang Aceh, ana furagu ahlu sunnah jamaah. Nenek tu tanya kawal ahlu sunnah jamaah. Nyo tanya orang Aceh kadang-kadang pegah je ahlu sunnah dah pakai jamaah li. Tu maka benar. Ana patih le ulama, lu patih Quran dan hadis. Kecuali nak urungkan orang Aceh nya, nak pu, nak wajib pi dah ikut. Kah, kabeh. Nak tanya nak tahan. Nak tanya anak. Gimana? Jadi di dalam mengaturnya sampai membentuk menteri mengenai supaya bisa sosok jadi menteri yang adil kan? Bagaimana pendidikannya? Oh, jadi pendidikan harus dari awalnya harus dididik le dengan ilmu. Di dalam kanunnya. Oh, nah form lah. Mungkin nanti insya-Allah nya dibentuk. Karena kan untuk jabatannya dengan syarat-syarat yang lumayan deh. Dunia ada kira Jadi berarti secara pertanyaan itu ajukan secara garis besar pendidikan ini kan harus nah ya. Karena tujuan akhir ya. Supaya begitu terpilihnya ini kan hanya mungkin yang murnoi deh ya. Iyalah. Karena ilmu-ilmunya kan sangat luas. Mungkin bisa jadi itu akan terbaca lo mengenainya. Tata cara urung Aceh anu min awal kiban je abud. Sehingga ajud ke harus syarat-syaratnya terpenuhi. Yang sebenarnya Akhirnya cuman dekala arah haji Bandung Daya ada. Cuman hana ragu karena nyo mandum ilmenyo ndak badaya. Ndak badaya. Cuman nyo mungkin yang kurang kon hana nyo. Ya, itu akhirnya. Nyo hana masalah nyo hana tak masalah nyo. Itu gawai. Dunianya. Menyo hantalah lun tuan. Nya lagi daya selimu mawai. Karena perlu cara pakai bom. Yang salah lun. Nah, ilmu cara pakai bom masanya nyo. Berarti terlalu malu. Ekonomi tu makaji insya-Allah nyo ilmunya mandu mak dayah na. Ilmu akai. Nabut kitab mantik. Tak mantik ilmu logika. Tak mantik. Makanya urang dayah buat kitab Idhahul Mubham karya Syekh Ahmad Damahuri. Benar? Buatnya ilmu mantik, detektif ya. Kemudian ulama besar tu dah dalam dayah ni. Kemudian ahli strategi, sama cik ilmu mantik. Dalam dayah ni naik buat dalam kitab yang. Kemudian nyo pula tauhid nai na. Ya, fikih nyo yang agak kurang mecut tapi alhamdulillah orangnya karena kuliah. Labu haji karena buka kuliah. Di Samalanga karena buka kuliah. Ana pura gule ino ke na ekonomi Islam tu. Jadi kekuatan lagi ke yang ditakuti oleh orang yang benci Islam, oleh pihak kapitalis, oleh pihak komunis. Mereka takut dengan ini. Kenapa? Inilah yang pernah membuat dulu Islam berjaya. Makanya purullah jumandu ulama dihina, ulama diintimidasi. Mereka buat kapitalis dengan komunis. Kemudian dirasuki oleh kita nyono ambil ulama yang bid'ah. Jadi inilah sistem yang menguatkan Islam mat hawa. Takut hawa kapitalis. Takut hawa komunis.
Katanya berjuang memerdekakan bangsa, memerdekakan diri. Punya ilmu hana kan apa sih? Hal lagi katanya nakan jiwa kita membela tanah nanggronya. Membela boleh, kalau ilmu tak ada, kita dah bela. Nyo syarat dari raja nyo benda ilmu nyo. Gede ilmu nyo mentau na nyo hana tak masih. Munyo ilmu nyo na, le tak mempeng ku nyo hana. Nyo le tak mempeng korupsi no tu. Nabi waktu timong peng 2 miliar, na ilmu nyo insya-Allah korupsi. Jadi dengku-dengku sekalian, inilah yang membuat kapitalis tidak suka terhadap Islam. Yang membuat komunis tidak suka terhadap Islam. Kenapa? Kapitalis menganggap Islam penghambat ekonomi dunia. Burunya pakai riba, Islam tak boleh riba. Burunya pakai kredit, Islam tak boleh kredit. Maka itu hancur. Cara itu hancur mufung. Dah awak Kristen, awak kafirnya. Ini yang paling penting. Ini yang hancur lah. Ini yang paling membawa peran terbesar bagi kemajuan Islam. Ini. Menyo-nyo kabeh. Yang lain mudah. Tak pula lemon chip habis tu. Berarti di dalam susunan menteri ulama-ulama itu berarti di ulama. Nyo lagi Sultan Malaysia Adil harus ulama. Nyo tunduk 4. Nyo tunduk ah. Kedih langsung kono alasi. Munyo Sultan tunduk bak kono alasi, hana ufung kono alasi bek kerja Sultan. Bak tunduk munyo ajak Sultan. Hanya ufana ufung ilmu kono alasi. Mun rapat mentang benak ulama tu yo bro. Yo tirapan. Maka lagi penjelasan baru. Lebih ni ulama lah. Jadi lebihnya pakai mau Aceh setelah berbertan bagi ulama kan kibar hana nyum sangai ya bu ya. Ya. Banyak bu ya. Mana? Katanya harus tak akui cik jejak Acehnya na mantau jejak Sunong Korgonyo. Ya, harus tak akui tengku. Hanya terpegas sejak Sunong Korgonyo kagadoh. Hana. Mandum jejak dia Acehnya kana Wahabi kana Syiah kai tamu Mu'tazilah kana cik mandum na. Jadi Sunong Korgonyo salah satu cara untuk penghancur Aceh Sunong Korgonyo adalah mengintimidasi ulama. Nya kan? Gimana cara ipupok oleh Sunong Korgonyo awal? Ipupok ulama ngon rakyat. Atau ipupok ulama. Iji pi ulama. Pura-pura jaga ulama. Sunong Korgonyo mu form tak kekuatan orang Aceh kon bak senjata dengku baknyo kekuatan di. Maka ipu hancurlah ulama. Terus uronyo lah urun itu bintu. Nak patih dengan ulama macam hanya yang kenyam Sunong Korgonyo. Jadi berjuang untuk negerinya, berjuang laju untuk negeri kita ini, negeri Indonesia ini. Tapi caranya harus ada ilmu, dia berjuang juga ilmu yang apa sih? Harus kita pelajari sejarah kan. Maka Hilun setuju dengan Insinyur Soekarno. Apa kata beliau? Jangan tinggalkan sejarah. Karena sejarahlah bangsa kuat, karena sejarah bangsa lemah. Makanya hibuhlah para fanatik Soekarno jas merah. Jas merah berarti jangan sekali tinggalkan sejarah. Dan Allah ini singgungnya. Wa kadzalika naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nuthabbitu bi fuadak. Ketika Nabi Muhammad merasa lemah hati, Allah nampu tunjuk kisah Nabi Musa, nampu tunjuk kisah Nabi Adam, nampu tunjuk kisah Nabi Isa. Ma nuthabbitu bihi fuadak, wahai Muhammad, sengaja lu puduk kisahnya dalam Quran agar hati ronku kuat. Menyomenan sejarah Sunong Korgonyo ni baik pun gadoh dengku karena mentanya ada jak je hino. Ya. Yang menang udah. Ya. Dan lain. Jadi inti so mantong yang menghina ulama. Yang kenyang Sunong Korgonyo. Yang kenyang kapitalis, yang kenyang komunis. Panjino yang pegang saya tunggu bang politik hana betul ini. Saya tunggu dalam pemerintahan hana betul ini. Padahal ulama mendum dalam pemerintahan awal. Ini kan politik ya. Yang berarti tak kafir dagun apa juga dah yo. Sekuler. Yo menteri yo. Jika lah juga god. Syarat menjadi menteri ke Sultan Alim Wayacha harus alimnya apa? Ilmu fanduni. Berarti harus menguasai ilmu politik. Ahli akal, ahli strategi juga hanya pisah dari politik. Menyomenan politik juga masuk ulama. Nya kan ulama. Nya sa buka halan duan kon kitabnya buka.
Sultan Raja gedanya langsung, Raja Sultan Limau Aisyah. Tidak urung politik, harus dari ulama besar loh, tulis besar loh. Itu punya ulama mantaunya mungkin ulama cek-cek je dah mau. Tapi punya besar. Juga anu cek-cek. Jadi ulama harus berpolitik. Makanya almarhum Abu Yalun Tuan, profesor, doktor loh, dan tamu Golkar loh. Harus berpolitik ulama. Walaupun duduk begah Abu Yalun, ulama wajib memahami politik, tapi tidak wajib berpolitik. Wajib memahami politik, walaupun tidak wajib berpolitik. Nanti rakyat Aceh apa payah pilih parti-parti yang kata ulama dalam. Ya. Bila ada pilih yang kongkong dum kanang ni jakrung ni kira Al-Quran. Saya dalam doa tu guna pimpin yang enggak bukan ana. Kadang-kadang dia bilang bahasa ulama. Kau dia bilang bahasa Tengku minta proposal. Yang lain je bunuh-bunuh sebuah miliar gede. Mampu salah mau ulama Tengku minta proposal. Kan salah haji untuk daya kau untuk baju guru. Namanya hasil bemu Aceh. Hanya fashion show, goes terus buku bicara. Yalah bayar proposal je. Kaji benar. Yang banku ke apa yang pilih seperti Daun Daya. Bah belela buat partai gitu. Baik tak pakai. Nalih ana. Kabe. Nalih pertanyaan kita. Ana. InsyaAllah punya halangan tengok tanya tamu dalam pembahagian wilayah. Sabtu ke tengok absen. Oh, absen. Oh, betul. Sabtu ke absen kerana orang ya. Lu semua ya. Ya semua insya-Allah. Berjumpa tu. Puasa je. Nah, oh hanjui lendi ni. Tripa. Sabtunya ya, maaf juga. Bila nalangnya tanggal 25. Meja kan waktu tu barang dua ni boleh jadi. Boleh pesan. Kapul. Tengah kurun. Tanggal 2 Put 20. Lepas kan ini Lepas mungkin lu karena ini mana berangkat tadi. Tapi hantu dah balik lepas kerana langgar lepas berangkat labuan ini. Berarti break kan. Sabtu ke tanggal 20 lah. Polisi tanya lu semua yang berjamaah ziarah makam Saleh. Satu belum. Dia berapa haji? Lagi 2 kali. 2 kali. Ada tunggu jarak jauh guna motor tu je cik. Wadah ni ikut je cik. Ya. Kau yang tu tahu lah. Pas sampai ya. Ha? Pakai Zoom nampak. Live Facebook. Burung berkah. Hanya lagu. Atragomnya tanya. Yang rencana download tip by YouTube ni antara lon sorting cok ju. Yang baik berapa hak cipta ilmu Allah nak hak cipta. Cok laju pasal buat YouTube masing-masing. Nya berkah hikmah likut dalam lakai benar hikmah mandum je grafiki ni. Lun tuan dari jamun hantum pernah lun siaran buat YouTube supaya je cok lun lain. Cok laju. Saya nak video-video tentang Abuya yang cok laju mina yang pegat hak ciptanya ni lapor siat. Yang bancok ju. Nak bah halaman kajian Aswaja Aceh, nak bah halaman bah Facebook Lun, nak bah Facebook Abuya, nak cit bah halaman Galeri Ulama Aceh, nak cit bah halaman dakwah agama Islam. Tak ada lu buat halaman kan serang juju. Jadi bujuk lemplung nanti serang halamannya, di lon serang balain. Nak cit halaman Aceh Sultanate History. Sajra tu kira jual tu saya serang je. Jadi kak susah ya. Ya, kalau ruyak buat. Dari mayakkan ya ni tungku. Dari mayakkan kata Mbak urung cik mandum je. Punya urung cik galak ke ilmu agama, anak tak pastilah.
Mamnya urung si le poh cakra bagi kedai kopi, le kun ke gua Facebook. Seorang urung lain karena memang kon dari kelompok katanya ataupun kun kurung lain karena kon tengah katanya buat yang kon mendung. Katanya baik ke tarik talau lego mah. Kalau laganya urung bela urung komplain je buat Facebook tetapi tak kalon kon artisnan ge bela agama. Dumu Wahabi bawa perusak agama hanasu. Ya. Proyek miliaran kai musuh. Elo hal pati wadron home. Jadi nak butuh kitab kanun mutalam je ne imbok lemui HP ketua lu juga elo file padu lemui lu. Paling penting doa biar sehat. Yang so ngelom tu ya jarah makam Sultan Iskandar Muda. Nanti waktu ni download, ni upload ba YouTube. Kata lun pepep ni sempuh mana urus nonton. Meramah aju. Kita tanah tu. Makam keluarga Sultan Aceh. Alhamdulillah kali dipugar kalaga. Menampi dungku yang nawate yang langkah Banda Aceh bak tanggal 20 November tanggal 20-nya insyaallah katanya nak pegot haul Abuya Profesor Dr. Syekh Muhibbuddin Wali Al-Khalidi Mursyidul Am Tarikat Naqsyabandi di rumah Abuya Habibi di Kampung Lamreng, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Kadang tua lun umumkan kembali itu menyena tungku lewat-lewat atau na di Banda Aceh, di Aceh Raya atau tanya yang menetap di Aceh Raya. Maka mana lupanya ya. Makam Iskandar Sani lambat saya. Oh yang atau mana dulu ya. Yang tante kamu menjauh Aceh Utara tengah kurung belah. InsyaAllah jemaah katanya ibu-ibu rata-rata ibu-ibu bulan kau likat kali tabah ziarah makam Paut Merhum di Aceh Jaya. Beliau merupakan tiro raja dari Pasai, leher tiro raja di kerajaan Darul Kamal di Aceh Raya nan goknya Sultan Zafar Shah, tiro tu abang goknya Sultan Mansur Shah yang je raja di kerajaan Mukuta Alam Banda Aceh urangnya segalong grup Saboh je ke kerajaan Darul Dunia atau Aceh Darussalam. Yang pada tayang burno sejarah-sejarah yang najilah sangat damuno sejarah ado dulu. Macam damuno sejarah ado si behuju tanya. Aku behu untuk tambahlah alim ulama bawa Acehnya antara ulama Acehnya antara raja-raja yang ulama mandu. Nanti kalian lagaknya bakiban urang juhang dan abah berani tak ke ulama yang pah ngembak perundung delayu abak ko dah pedu dai ko dan dia mena urang ulama be ni yang kau hapin labuh hoju bung kopok-kopok nan nyamban hidup kili no lahu hoju dan tanya baik sudah ke god dan melangkai urang-urang yang dalam politik, pemerintahan, kontraktor, pengusaha, bercinta bantu agama yang paling lagi ada Kanada aja ya. Very that. Agak tak berang pepek. Assalamualaikum.